Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman yang nonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu untuk tugas mata kuliah Mobile Programming lanjut dengan judul yaitu Progres Rancangan Aplikasi, yaitu dengan aplikasi kami yang bernama Say Healthy dengan dosen pengampu Pak I.I. Permana, ST, MT, dengan seksi 2024, 234, 30138. Kelompok 6 disusun oleh dua orang, yaitu saya sendiri, Abdul Hafiz, dengan nomor NIM 22343-017. Kemudian ada Erpiana dengan nomor NIM 22343-004. Baiklah, di sini saya akan membahas terkait topiknya, di mana di sini kami mengangkat topik mengenai menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC 50% dalam 5 tahun, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten. Next. Nah, adapun masalah nyata yang diangkat, di mana berbagai tantangan dalam layanan kesehatan di Indonesia itu menjadi persoalan penting, mulai dari akses pemeriksaan gratis, penanggulangan TBC, hingga membangun rumah sakit yang merata. Nah, yang pertama itu akses pemeriksaan kesehatan gratis, di mana di sini masalahnya yaitu kurangnya informasi mengenai fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan gratis. Terus proses pendaftaran pemeriksaan yang masih manual dan tidak terintegrasi secara digital, masyarakat di daerah terpencil itu mengalami kesulitan dalam layanan pemeriksaan kesehatan. Next. Eh, yang kedua yaitu penurunan kasus TBC 50% dalam 5 tahun. Nah, penyakit TBC itu menjadi masalah besar di Indonesia dengan tingkat penularannya yang sangat tinggi. Dan terus kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan deteksi dini dan pemeriksaan rutin, kurangnya data real time untuk melacak dan mengawasi penyebaran kasus TBC, dan tidak adanya sistem terintegrasi antara pemerintah, rumah sakit, dan pasien untuk memantau kemajuan pengobatan. Yang ketiga itu pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas, di mana beberapa kabupaten saat ini masih memiliki fasilitas kesehatan yang kurang memadai dan sulitnya mendistribusikan tenaga medis ke rumah sakit baru, dan tidak adanya sistem yang dapat membantu pemerintah dalam menganalisis kebutuhan layanan kesehatan di suatu daerah. Next. Nah, untuk solusi yang ditawarkan, di mana untuk mengatasi masalah tersebut, di sini kami membuat aplikasi yang bernama Sehealthy yang akan dikembangkan sebagai platform kesehatan digital dengan berbasis mobile yang membantu masyarakat mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan gratis, mendukung pemantauan kasus TBC, dan membantu pemerintah dalam pembangunan rumah sakit berkualitas. Di mana solusi utamanya yaitu pendaftaran dan jadwal pemeriksaan online. Nah, di sini masyarakat dapat mendaftar untuk pemeriksaan kesehatan gratis secara digital, dan sistem akan menampilkan lokasi rumah sakit ataupun puskesmas terdekat beserta jadwal pemeriksaannya. Eh, Selanjutnya, tersedia juga fitur antrian online untuk mengurangi kerumunan. Nah, yang kedua yaitu deteksi dini TBC melalui screening digital. Nah, pengguna bisa melakukan pre-screening TBC berbasis AI melalui aplikasi dengan menjawab kuesioner digital, kuesioner jalan. Terus hasil screening akan memberikan rekomendasi seperti perlu pemeriksaan lanjut atau aman. Sistem akan menghubungkan pengguna dengan dokter atau fasilitas kesehatan yang sesuai. Selanjutnya ada pemantauan pengobatan dan hasil pemeriksaan. Nah, pasien dapat melihat riwayat pemeriksaan kesehatan seperti tekanan darah, kadar gula, hasil Röntgen, dan lain sebagainya. Pasien dengan TBC yang sedang dalam perawatan bisa mendapatkan notifikasi jadwal kontrol serta pengobatan. Selanjutnya, pemantauan pengobatan dan hasil pemeriksaan. Di mana di sini pasien dapat melihat riwayat pemeriksaan kesehatan,
seperti yang disebutkan tadi, seperti tekanan darah, kadar gula, hasil rogen, dan lain sebagainya. Terus pasien dengan TBC yang sedang itu dapat perawatan perawatan bisa mendapatkan notifikasi jadwal, kontrol, dan pengobatan. Selanjutnya edukasi dan kampanye kesadaran kesehatan. Nah, aplikasi menyediakan artikel dan video edukasi tentang pencegahan TBC dan pola hidup sehat. Selanjutnya, fitur notifikasi dan reminder untuk mendorong masyarakat melakukan pemeriksaan berkala. Ada juga dashboard monitoring untuk pemeriksaan pemerintah dan rumah sakit, di mana di sini statistik jumlah pasien yang melakukan pemeriksaan untuk membantu pemerintah menentukan kebijakan kesehatan. Nah, peta sebaran kasus TBC untuk melihat wilayah dengan tingkat kasus tinggi, serta analisis kebutuhan tenaga medis dan fasilitas rumah sakit baru berdasarkan jumlah pasien dan layanan yang dibutuhkan. Next. Untuk rancangan umum aplikasi di sini menggunakan Dartflutter, di mana untuk persona utama penggunanya yaitu warga daerah terpencil, dan pengguna tersebut mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dan deteksi TBC awal. Selanjutnya pasien TBC, dia melacak jadwal pengobatan dan mengakses edukasi. Petugas kesehatan yang mana memantau pasien dan menginput data pemeriksaan, serta pemerintah daerah yang melihat peta sebaran penyakit, data pemeriksaan, dan kebutuhan rumah sakit baru. Untuk navigasi utama aplikasi, di sini ada halaman button navigasi yang memuat beranda, pendaftaran pemeriksaan, screening TBC, riwayat penyakit dan pemeriksaan, edukasi perihal kesehatan, jadwal pemeriksaan, serta profil pengguna. Nah, untuk teknologi yang digunakan di sini, di mana untuk front end-nya menggunakan bahasa pemrograman Dart, dan untuk framework Flutter-nya yaitu Flutter digunakan di sini karena memberikan performa tinggi dan memudahkan dalam pengembangan aplikasi mobile karena cross-platform dan menyediakan antarmuka pengguna yang cepat dan responsif. Untuk back-end-nya di sini menggunakan Firestore kan database NoSQL-nya untuk menyimpan data pengguna dan riwayat pemeriksaan kesehatan, serta menyediakan penyimpanan data secara real-time dan scalable untuk mendukung integrasi aplikasi. Dan juga Firebase Authentication digunakan untuk autentikasi pengguna aplikasi, serta memungkinkan login dengan email, password, dan integrasi dengan akun Google. Dan digunakan juga Firebase Cloud Function untuk backend logisnya, untuk memproses data pengguna dan menghasilkan hasil screening, serta pengiriman notifikasi. Dan untuk API dan integrasinya, di sini menggunakan Google Maps API yang mana menampilkan lokasi rumah sakit atau puskesmas terdekat berdasarkan lokasi pengguna dan menyediakan peta interaktif untuk pemilihan lokasi saat mendaftar untuk pemeriksaan. Dan AI Screening API, dia menganalisis data screening TBC dengan menggunakan kuesioner berbasis AI yang memberikan rekomendasi apakah pengguna perlu pemeriksaan lanjut atau tidak. Ada digunakan juga Firebase Cloud Messaging. Selanjutnya yaitu struktur aplikasi, di mana yang pertama yaitu halaman utama atau dashboard. Fungsinya yaitu di sini menampilkan status kesehatan pengguna seperti akses cepat ke fitur utama, pendaftaran dan screening TBC, serta notifikasi pemeriksaan dan edukasi. Yang kedua yaitu pendaftaran pemeriksaan, di mana pengguna dapat mendaftar pemeriksaan kesehatan dengan memilih lokasi fasilitas kesehatan dan jadwal yang diinginkan. Dan selanjutnya itu screening TBC, di mana di sini fungsinya pengguna mengisi kuesioner gejala untuk deteksi TBC awal dan sistem memberikan hasil serta rekomendasi pemeriksaan lanjutan.
Selanjutnya yaitu hasil screening. Dia menampilkan hasil dari screening TBC yang dilakukan pengguna, memberikan rekomendasi lebih lanjut mengenai langkah yang harus diambil. Dan untuk riwayat pemeriksaan, dia menyediakan informasi mengenai riwayat pemeriksaan kesehatan pengguna, serta pengguna dapat melihat hasil pemeriksaan sebelumnya dan rekomendasi dari medis. Nah, untuk edukasi kesehatan, dia memberikan informasi edukasi mengenai kesehatan, pencegahan TBC, dan gaya hidup sehat. Serta pengguna dapat mengakses artikel atau video edukasi yang relevan. Selanjutnya, yang terakhir yaitu dashboard admin, di mana dia menyediakan dashboard untuk admin atau untuk juga pihak pemerintah untuk memantau data terkait pemeriksaan dan kasus TBC, serta menampilkan statistik pemeriksaan, peta sebaran kasus dan analisis kebutuhan rumah sakit atau tenaga medis. Baiklah, terima kasih kepada Ertiana. Selanjutnya yaitu bagian wireframe aplikasi, yaitu diawali dengan welcome screen, yaitu pengguna memilih untuk get started atau login. Kemudian ada screen selanjutnya yaitu login or sign up, yaitu pengguna dapat login atau membuat akun baru. Kemudian ada dashboard atau homepage, yaitu pengguna bisa melihat status kesehatan dan memilih fitur seperti pendaftaran pemeriksaan, screening TBC, atau health history atau bisa disebut riwayat pemeriksaan kesehatan. Kemudian ada pendaftaran atau registrasi pemeriksaan, yaitu pengguna mengisi data diri dan memilih rumah sakit atau puskesmas untuk memulai pendaftaran pemeriksaan. Kemudian ada TBC screening, yaitu pengguna mengisi kuesioner screening TBC untuk melihat hasilnya. Kemudian ada screening results atau hasil dari screening tadi, yaitu menampilkan hasil screening dan memberikan rekomendasi tindakan. Kemudian health education, yaitu pengguna bisa membaca atau menonton materi edukasi untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan. Kemudian ada schedule atau jadwal, yaitu pengguna melihat jadwal pemeriksaan yang akan datang. Kemudian ada profil, yaitu pengguna mengelola data pribadi mereka dan pengaturan aplikasi. Untuk lebih lengkapnya, saya akan menjelaskan bagaimana rancangan wireframe kami untuk aplikasi Sehealthy. Baik, di sini akan saya hilangkan dulu UI-nya. Oke. Di sini adalah bagian onboarding atau welcome screen. Di sini tertuliskan welcome to Sehealthy, kemudian your digital access to health check-ups. Di sini ada opsi skip untuk melewati slide-slide ini. Kemudian kita bisa pergi ke get started. Ketika kita menekan get started, kita akan pergi ke bagian login, yaitu akan muncul welcome back, sign in to continue to your account. Di sini ada dua blok input, yaitu ada email address, di mana email ini yaitu email yang sudah terdaftar pada aplikasi di Sehealthy ini. Kemudian ada password, passwordnya juga yang terdaftar di backend dari Sehealthy. Di sini kita bisa menekan tombol login, tetapi sebelum menekan tombol login, jika pengguna ternyata belum punya akun sebelumnya, kita bisa melihat ke bagian ke bawah. Di sini ada opsi or continue with Google. Di sini Google ini ketika Google sudah terdaftar, nanti bisa langsung login. Tetapi kalau ternyata kita belum punya akun, nanti akan ada step by step atau persyaratan yang kita sebagai pengguna harus kita konfirmasi, kemudian baru kita bisa login ke dalam homepage. Nah, jikalau pengguna ingin sign up secara manual atau secara lewat aplikasi langsung, di sini ada bagian create account, yaitu sign up to track your health journey. Full name, nama lengkap, email address, kemudian ada password, di sini bisa membuat password, dan pastikan confirm passwordnya sama dengan password yang sudah dibuat di input sebelumnya. Jangan lupa untuk menceklis I agree to the terms of service and privacy policy. Kemudian kita menekan sign up atau daftar. Nah, jikalau ternyata pengguna sudah terdaftar emailnya di email address, nanti pengguna bisa menekan tombol already have an account, kemudian menekan tombol login. Nanti akan kembali ke page atau screen dengan screen login screen. Di sini mengisi email dan password. Jikalau email ternyata sudah benar, tetapi passwordnya salah, dan pengguna ingin login, tapi lupa password, bisa menekan tombol forgot password.
Di sini pengguna akan diarahkan ke screen password recovery. Kemudian di sini ada enter your email yang sudah terdaftar tadi. Nanti kita bisa menekan send reset link. Nah, ketika kita menekan send reset link, nanti pengguna akan mendapatkan link via email, di mana di sana pengguna bisa melakukan reset password. Kembali lagi ke login screen. Jika pengguna berhasil login dan passwordnya benar, emailnya benar, nanti pengguna akan diarahkan langsung ke bagian homepage atau dashboard screen. Di sini ada informasi umum, yaitu ada tekanan darah. Jikalau ternyata pengguna belum melakukan pengecekan, nanti tekanan darahnya akan kosong terlebih dahulu. Di sini ada blood pressure normal dengan 120 banding 80. Kemudian ada gula darah, di sini tertuliskan stabil. Nah, di sini ada beberapa opsi. Ada empat button, yaitu health check up, TBC screening, kemudian health history, dan juga yang terakhir resources. Kita bahas terlebih dahulu health check up. Di bagian health check up, yaitu di sini pengguna melakukan registrasi, mengisi data-data sesuai dengan KTP. Di sini menggunakan nama asli, kemudian national ID, di mana national ID Indonesia yaitu NIK atau nomor induk kependudukan. Kemudian mengisikan tanggal bulan dan tahun lahir. Kemudian di sini nanti aplikasi akan mengaktifkan fitur lokasi di mana pengguna bisa melihat di manakah rumah sakit atau klinik terdekat. Dan kemudian pengguna bisa mendaftar. Kemudian ada preferred check up date, di mana pengguna mengisikan kapan pengguna ingin atau pasien ingin melakukan pengecekan. Kemudian complete registration. Kemudian kita kembali dengan menekan tombol kembali, akan kembali ke homepage. Kita pergi ke TBC screening. Di bagian TBC screening, kita akan mengisikan beberapa kuesioner, yaitu pertanyaan 1, di sini ada pertanyaan 1 sampai 20. Nanti ke depannya mungkin akan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Di sini kami akan mengintegrasikan API game ini, di mana di sini pengguna akan mengisikan bagaimana gejala-gejala atau mengeluh soal apa. Nanti Gemini akan menghitung dan mengkalkulasikan apakah TBC pengguna itu ternyata ada atau tidaknya. Kemudian jika sudah mengisi 20 pertanyaan, pengguna akan diarahkan ke screening result page atau hasil screening. Di sini akan ada hasilnya, your TB risk yaitu medium. Akan diarahkan risk factor identified. Apa sih faktor-faktor yang mengidentifikasi bahwa pengguna mengalami TBC atau gejala TBC yang medium? Di sini maksud saya bukan gejala TBC yang medium, maksudnya medium itu berarti bisa dihitung hampir kena TBC. Di sini itu persistent curve for over 3 weeks, kemudian recent contact with TBC patient living in high TBC prevalence area. Kemudian recommended action, yaitu aksi yang direkomendasikan oleh aplikasi, sudah pasti tolong untuk melakukan pengecekan ke klinik terdekat. Di sini tertulis early detection adalah kunci untuk penyembuhan yang maksimal atau yang berhasil. Di sini akan ada 2 button, yaitu register to check up, di mana pengguna jika menekan akan langsung diarahkan ke registration atau back to homepage, di mana pengguna akan kembali ke homepage. Selanjutnya kita akan membahas health history atau riwayat kesehatan. Health history di sini berhubungan langsung dengan schedule atau penjadwalan, di mana layarnya seperti ini. Schedule berisikan blood pressure berapa, gula darah berapa, kemudian berat berapa, dan bisa jadi nanti akan ada tinggi dan sebagainya. Di sini bisa terlihat ada beberapa bubble yang berisikan beberapa check up. Di sini ada regular check up bulan apa? Bulan April, tanggal 15 2025. Di sini view details. Di sini sudah ada informasi umum, tetapi jika pengguna ingin melihat informasinya lebih lengkap lagi dan lebih jelas lagi, bisa menekan view details. Jika kita ingin kembali ke home dan kita pergi ke menu yang terakhir di home, yaitu resources atau sumber-sumber, di mana di sini berisikan health education atau health campaign, yaitu mengajarkan pengguna untuk menjalani pola hidup sehat atau tentang pengobatan terbaru. Di sini bisa melihat nanti ada all topics, ada beberapa topik yang bisa kita periksa. Salah satunya adalah balance diet for better health. Di sini bisa read more. Nanti
bukan hanya artikel, tetapi juga bisa video yang akan ditampilkan di sini. Selanjutnya, yaitu navigasi terakhir di bagian bawah, yaitu profile. Jika kita menekan tombol profile, kita akan diarahkan langsung ke bagian profile, yaitu berisikan informasi umum pengguna pengguna aplikasi. Di sini ada Abdul Hafiz dengan passion ID sekian 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 sekian. Kemudian di sini akan berisikan informasi juga nomor induk kependudukan, kemudian blood type. Jika ternyata belum mengecek blood type, nanti akan skip saja. Selanjutnya settings, yaitu berisikan notifications, preferences, kemudian language, privacy setting atau setting privacy. Di sini ada opsi juga, ada dua button, edit profile, kemudian logout untuk keluar dari akun. Baiklah, selanjutnya kita sudah membahas wireframe tadi, di mana ternyata wireframe-nya sudah terhitung bagian prototype, ya, tetapi kita akan menjelaskan prototype juga sekali lagi, yaitu bagian awal welcome screen onboarding, yaitu berfungsi pengenalan awal ajakan untuk menggunakan aplikasi. Elemen UI, di sini ada vektor atau gambar dokter pasien, kemudian kita bisa menekan tombol get started atau tombol skip. Kemudian user flow-nya sudah dijelaskan tadi, jika kita menekan get started akan masuk ke sign up atau login. Di sini kita masuk ke login or sign up screen, yaitu fungsi akses pengguna lama, kemudian pendaftaran pengguna baru. Elemen UI ada input email dan password, login, sign up, Google login, dan forgot password. User flow-nya tadi sudah dijelaskan, login akan mengarahkan langsung ke dashboard, tetapi jika sign up, kita akan pergi ke buat akun. Kita akan pergi ke bagian homepage, home screen atau dashboard, yaitu fungsinya pusat aktivitas dari pengguna atau pasien. Elemen UI-nya ada status kesehatan, ada notifikasi, ada tombol notifikasi utama. Di sini ada 4, yaitu health check-up, TBC screening, health history, dan resources. Tetapi di bagian navigation buttons, ada 3, ada home, ada schedule, dan ada profile. User flow-nya, navigasi ke pemeriksaan, screening, TBC, riwayat, dan sebagainya. Kemudian ke bagian registration screen, jika menekan tombol registrasi atau pemeriksaan, yaitu mengisikan formulir pendaftaran yang berisikan elemen UI, input data diri, drop-down lokasi, kalender. Kemudian user flow-nya, PC form, lalu complete registration, yaitu ada button berwarna biru di bawah. Kemudian ada TBC screen, screening screen, yaitu mengisikan atau menjawab beberapa kuesioner. Kemudian elemen UI-nya kuesioner dan tombol submit. User flow-nya jawab pertanyaan, submit, kemudian hasil, di mana hasil akan menampilkan screening result seperti berikut. Layarnya seperti berikut, ada your TBC risk medium, nanti mungkin ada high, ada low, dan sebagainya, atau tidak ada riwayat bahaya dari TBC tadi. Kemudian ada elemen UI, ada card hasil, rekomendasi, dan tombol lanjut pemeriksaan. User flow, lihat hasil, pilih tindak lanjut. Di sini bisa memilih register for take up atau back to homepage. Kemudian kita pergi ke health history screen, yaitu pada bagian navigasi, schedule, atau jadwal. Di sini berfungsi menampilkan hasil pemeriksaan sebelumnya, kemudian elemen UI, list pemeriksaan, tombol view details. User flow, lihat riwayat, kemudian klik detail. Seperti berikut. Nanti bagian profile seperti ini yang sudah dijelaskan tadi, kita bisa mengelola informasi pribadi dan pengaturan akun. Elemen UI-nya itu data profil, tombol edit, logout, kemudian ada user flow-nya, akses profil, edit, dan simpan perubahan. Health Education Screen, yaitu berisikan informasi mengenai artikel maupun video yang mengajarkan tentang pola hidup sehat atau bagaimana cara mencegah TBC. Di sini elemen UI-nya jelas konten edukatif, tombol baca atau tonton, kemudian user flow-nya pilih konten, kemudian kita bisa mengakses edukasi. Bisa diarahkan langsung ke Google Chrome atau bisa membaca langsung di bagian aplikasi ini. Nah, dari materi atau penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi mengenai wireframe dan juga prototype dan juga sudah dijelaskan oleh Pia tadi, kesimpulannya aplikasi ini dirancang untuk memberikan akses layanan kesehatan yang lebih mudah dan deteksi dini TBC berbasis digital melalui penggunaan teknologi Flutter untuk aplikasi mobile dan Firebase sebagai backend. Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis, mengurangi penularan TBC, dan membantu pemerintah dalam pembangunan rumah sakit berkualitas. Terima kasih.
Itu saja yang dapat dijelaskan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan ini kami berharap adanya rancangan aplikasi ini dapat mensukseskan salah satu visi misi dari Presiden dan Wakil Presiden Prabowo dan Gibran, yaitu untuk mengurangi atau mengurangi di sini ada menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menurunkan kasus TBC sebesar 50% dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten atau daerah terpencil. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.